Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mereview, mempresentasikan hasil review jurnal yang kami pilih. Bisa tolong next. Anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Isnain Fauzia dengan NIM 20007. Yang kedua ada Santika Damayanti dengan NIM 20076. Yang ketiga ada Nikola Yani dengan NIM 20146. Kemudian terakhir Citra Indah Lestari dengan NIM 20202. Bisa tolong di next. Untuk review jurnal yang pertama yaitu dengan judul pengamanan file teks menggunakan algoritma RSA, look, dan algoritma zigzag dalam hybrid crypto system. Untuk jurnalnya sendiri, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Volume dan halaman volume 6, nomor 2, halaman 186 sampai 189. Tahun rilis 2022, penulis Rahmi Suliani, Lubis Tulus, Erna Budiman. Untuk reviewer, anggota dari kelompok itu Simposias, Layat, ya Citra Indah untuk tahun 2002 melakukan teks dengan menggabungkan untuk subjek adalah teks pesan, metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan algoritma zigzag, dan algoritma RSA dengan algoritma look sebagai kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Dalam penelitian ini, enkripsi pesan dilakukan dengan membangkitkan kunci dari algoritma look yang menghasilkan kunci publik dan kunci privat. Kemudian plain text akan diindukkan dan dienkripsi menggunakan zigzag. Setelah itu, pesan dienkripsi lagi dengan algoritma RSA, kemudian dikunci menggunakan kunci publik loop, kemudian menghasilkan ciphertext. Sementara itu, deskripsi pesan dilakukan dengan melakukan dekripsi pada ciphertext menggunakan zigzag, kemudian deskripsi lagi dengan RSA dan menggunakan kunci private look sehingga menghasilkan plain text yang dapat dibaca. Next. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa panjang karakter plain text berbanding lurus dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses enkripsi. Hal serupa juga terjadi pada proses deskripsi terhadap ciphertext. Untuk kekuatan penelitian ini, atau bisa disebut dengan kelebihan, yaitu arsitektur proses enkripsi dan deskripsi dapat digambarkan cukup jelas, sehingga cukup mudah dipahami. Penulisan memaparkan data pengujian hasil proses enkripsi dan deskripsi. Juga penulis memaparkan data hasil kecepatan yang diperoleh dari proses enkripsi maupun deskripsi. Untuk kelemahan penelitian ini, tidak ada rincian komponen atau alat yang digunakan dalam penelitian.
Juga banyak kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat sehingga penjelasan sedikit sulit dipahami. Setelah itu, kesimpulannya, proses enkripsi pada plain text dilakukan dengan enkripsi menggunakan algoritma zigzag, kemudian RSA menggunakan kunci publik. Proses deskripsi pada ciphertext dilakukan dengan deskripsi menggunakan algoritma zigzag, kemudian algoritma RSA menggunakan kunci privat LUC. Semakin panjang jumlah karakter, maka semakin lama proses yang dibutuhkan untuk proses enkripsi pada file teks. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk jurnal yang kedua dengan ya, selanjutnya untuk jurnal nomor 2 yaitu dengan judul Review Jurnal Analis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal dan Metode Hibrid. Oke, untuk jurnalnya sendiri merupakan jurnal ilmiah Genus atau JS, lalu volume dan halamannya yaitu volume 18 nomor 1 dan halaman 1 sampai 10. Untuk tahun perilisannya yaitu Januari 2020. Untuk penulisnya yaitu ada Hendro Wijayanto, Dadi Haryadi, dan Abdul Haris Muhammad. Untuk reviewernya sendiri dari kelompok kami yaitu kelompok 9. Untuk tanggal reviewnya yaitu pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Tujuan penelitian dari jurnal ini yang pertama untuk mengetahui pola aplikasi fintech dalam menyebarkan informasi data pribadi nasabah ke pihak ketiga. Yang kedua, data pendukung untuk pembuatan framework security assessment dalam hal keamanan data pribadi di aplikasi fintech. Lalu yang ketiga, ciri-ciri fintech ilegal. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk subjek penelitiannya yaitu konsumen, lalu untuk metode penelitiannya yang pertama menggunakan metode hibrid, yang kedua pengumpulan data dilakukan dengan cara mendownload langsung file APK fintech ilegal yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Yang ketiga, proses analisis dibagi menjadi analisis statis dan analisis dinamis. Untuk hasil penelitiannya yaitu terdapat data penting dan proses penting yang seharusnya dilakukan melalui verifikasi dan dokumentasi. Yang kedua, beberapa aplikasi fintech ilegal mengandung aktivitas malware yang sengaja diciptakan oleh administrator fintech untuk dapat mengambil data lebih banyak dari nasabah fintech. Aktivitas ini dapat dikatakan ilegal karena vendor aplikasi dapat membuka informasi atau berkas utuh dari data personal nasabah. Yang ketiga, data informasi yang tersimpan dalam smartphone dapat diakses oleh vendor atau administrator fintech ketika di dalam smartphone terinstall aplikasi tersebut. Untuk kekuatan penelitiannya yaitu menggunakan teori, data, dan alat yang tepat sehingga sangat mudah dipahami. Kelemahan penelitiannya, yang pertama tidak hanya wawancara dengan mantan ataupun pengguna aplikasi fintech, sehingga kesannya penulis hanya menggunakan asumsi pribadi. Yang kedua, tidak dijelaskan aplikasi apa saja dan berapa jumlah aplikasi yang dijadikan objek. Untuk kesimpulannya, yang pertama terdapat data penting dan proses penting yang tidak diverifikasi dan dokumentasi. Yang kedua, beberapa aplikasi yang diuji mengandung malware yang digunakan untuk mengambil data nasabah. Terakhir, informasi pribadi nasabah dapat diakses melalui aplikasi tanpa persetujuan nasabah. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 9. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Oke, apabila tidak ada, maka saya akan akhiri untuk presentasi kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.